teman-teman ya, berjumpa lagi. Kalau kita sedikit sharing ya tentang usaha yang kita jalani atau dagangan bolang-baling ini atau odading dan cakwe. Sebenarnya ya usaha yang relatif masih aman ya seperti itu. Tapi saya kan sedikit cerita pada teman-teman semua ya. Memang walaupun usaha ini sedikit aman, artinya dari persaingan, kemudian dari kompetitifnya lah, artinya seperti itu. Ada beberapa usaha juga teman-teman yang mungkin di atas kita gitu kan, mungkin di atas kita yang sifatnya masih umum ya, atau makanan-makanan itu kuliner-kuliner tersebut cenderung digemari orang banyak ya, seperti itu. Nah, kalau secara keuntungan teman-teman ya, mungkin kalau usaha kita gitu kan tentang bolang-baling dan cakwe ini itu ya tidak terlalu tidak terlalu kecil, dan kalau besar banget juga enggak gitu kan, artinya sedang-sedang ya dibanding mungkin kalau kita jualan seperti gorengan lainnya seperti itu kan, itu kita masih beruntung, masih punya income yang ya lumayan seperti itu. Nah, saya sendiri teman-teman ya, waktu usaha ini gitu kan, dulu itu sempat satu kontrakan dengan pedagang martabak ya. Saat itu martabaknya adalah martabak Lebak Siu ya, karena kalau di Jawa itu kan memang martabak Lebak Siu kayaknya lebih menguasai ya daerah situ, kemudian di Jogja. Nah itu menurut saya kalau dari segi untungan teman-teman itu sangat sangat lumayan gitu kan. Artinya kalau dibanding dengan usaha kita yang ini yang bolang-baling atau cakwe gitu kan, itu memang jauh di atas kita. Tapi memang secara pengerjaannya, secara melakukannya itu kan, itu memang lebih panjang ya daripada proses kita. Jadi wajar saja. Yang saya tangkap itu adalah gini ya, kalau usaha seperti martabak manis kemudian martabak telur itu kan, memang secara keuntungan itu sangat-sangat besar gitu kan. Nah, tapi tidak sesimpel kita gitu kan. Kalau kita simpel banget ya, artinya ya kita belanja umpamanya dalam sekali bisa untuk beberapa hari sekali gitu kan. Kemudian kerjaannya hanya simpel juga. Kita yang penting kalau umpamanya kita itu jualan pagi, ya bangunnya kita harus subuh ya teman-teman, seperti itu yang mungkin berat juga bagi yang tidak terbiasa seperti itu. Kemudian dari segi lain, nah kompetitifnya ya, artinya persaingan. Kalau martabak itu kan karena bukan hanya satu daerah yang dagang seperti itu ya, dimanapun tempat itu ada dan bahkan rapat sekali. Nah itu menjadikan persaingan itu lebih ketat seperti itu dibanding kita itu ya mungkin ada persaingan, cuma tidak segitu ketatnya, kecuali di pulau-pulau Jawa ya. Memang yang usaha-usaha seperti kita odading dan cakwe ini banyak sekali dan ya masih juga longgar lah artinya kalau dibanding dengan martabak. Contohnya daerah saya saja yang di kabupaten tempat saya tinggal itu sekarang yang ada di Lampung itu kan, itu hanya daerah kecil teman-teman ya, daerah kecil. Kalau yang jualan odading dan cakwe memang nggak ada gitu kan, contoh ya. Tapi kalau namanya yang jualan martabak manis itu banyak sekali ya, bahkan di setiap pasar-pasar kecil atau pekan-pekan itu, setiap pekan itu pasti ada yang jualan seperti itu. Nah, tapi tadi teman-teman ya, kalau memang bisa menjual banyak memang sangat lumayan sekali. Tapi kan dengan persaingan seperti itu, walaupun untung banyak, kadang-kadang penjualannya kan agak sedikit gitu seperti itu. Nah, beda. Nah, kalau kita juga kadang itu kesulitannya secara pemasaran tidak semua daerah itu mengenal produk kita seperti itu hal yang sulit ya, dan realnya seperti itu. Jadi mungkin sebagian masyarakat belum mengenal, kecuali kalau di daerah-daerah Pulau Jawa memang sebagian besar sudah mengenalnya seperti itu. Nah, itu yang saya tahu teman-teman. Jadi martabak telur, martabak manis itu di atas kita ya keuntungan. Kemudian yang paling umum lagi teman-teman, yang paling umum lagi ya dimanapun tempat ada itu adalah gorengan ya, gorengan namanya bakwan, tahu tempe seperti itu, pisang goreng itu lumrah sekali dimanapun pasti ada. Nah itu ya relatif artinya dari segi keuntungan lumayan ya, artinya
tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi secara di sisi lain, secara positifnya, itu sangat dikenal di masyarakat kalau menu yang kita sajikan ataupun kuliner yang kita buat itu sesuai selera masyarakat di situ. Nah, mudah-mudahan itu bisa berkembang. Walaupun persaingan teman-teman ya, kalau namanya goreng itu dimanapun tempat pasti ada dan pasti dicari orang gitu. Nah, itu beberapa teman-teman. Kemudian ada lagi seperti roti bakar ya. Roti bakar itu juga di kalangan masyarakat itu dimanapun tempat, walaupun di daerah saya itu daerah yang masih relatif sepi juga, tetapi udah ada teman-teman beberapa stand roti bakar itu ya sudah ada gitu kan. Artinya buat apa ya, artinya secara masyarakat itu memang lebih dikenal ya teman-teman, lebih dikenal mungkin daripada usaha kita yang odading dan cakwe ini gitu kan. Dan masih banyak teman, apalagi sekarang muncul kuliner yang jajanan sifatnya untuk anak-anak seperti itu, seperti sosis, sostel segala macam itu kan, tuh banyak sekali ya. Kalau kita kan sifatnya agak umum ya, karena kalau bolang-baling dan cakwe ini kan semua kalangan gitu ya, semua kalangan itu bisa apa yang mau lah gitu kan, seperti itu. Contohnya saya di sini ya teman, kalau secara tingkat sosial semuanya ya, artinya dari tingkat kalangan bawah sampai kalangan menengah atas itu semua pasti jadi konsumen kita. Ya, cuma orang itu kan belum semuanya mengenal ya produk yang kita buat, seperti itu. Kita harus memang ekstra kalau di luar daerah itu mengenalkan gitu. Nah, kalau secara keuntungan dibanding beberapa yang saya sebutkan tadi ya, menurut saya yang paling tinggi memang yang banyak sebarannya ya, yang kemudian harga keuntungan ya di martabak tadi teman-teman ya. Cuma kalau di martabak kayak martabak manis itu kan, di sini kan martabak manis model Bangka ya, itu karena murah sih ya, atau tempat saya itu murah teman-teman, dijual mungkin satu apa itu satu cetak apa namanya teman, itu hanya mungkin sekitar 8.000 10.000 di bawah itu. Tapi kalau martabak manis yang Lebak Siu itu memang sangat mahal sekali teman-teman, harganya mungkin kisaran di atas 15.000 ke sana, bahkan 20-an gitu kan, seperti itu, bahkan sampai 50.000 ya. Tapi memang sesuai apa namanya, sesuai kualitas ya, bahan-bahannya mungkin tidak seperti yang murah kan, seperti itu. Jadi harga itu juga menentukan. Nah, kalau kita kan standar teman-teman, dimanapun tempat bahan yang kita gunakan gitu kan, bahannya standar ya. Tepung umpamanya rata-rata mungkin ada tepung yang menggunakan tepung yang berprotein rendah aja, kemudian kita yang biasa kita gunakan adalah berprotein tinggi ya, seperti cakra kembar. Nah, jadi itu ya teman-teman, yang biasa usaha-usaha yang ada di lingkungan masyarakat kita itu kalau dibanding dengan usaha yang kita jalani saat ini. Jadi ya kita masih beruntung gitu kan, masih punya pangsa pasar, walaupun kadang kalau di daerah-daerah seperti kita itu harus mengenalkan lebih ekstra. Dan kalau masalah tingkat yang sukanya itu ya semua kalangan itu pasti mau ya, seperti tapi jangan khawatir lah sepertinya, walaupun kita tidak setenar seperti itu, martabak, gorengan, roti bakar itu tidak setenar, tapi masih kita syukuri bahwa apa yang kita kerjakan, usaha yang kita punya itu masih bisa bersaing. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang usaha kita itu. Kemudian ada beberapa kompetitif kita ya, usaha juga yang memang lebih terkenal dibanding usaha yang kita jalani saat ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.